Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan soleha, para orang tua murid yang mendampingi putra-putri tercintanya, serta hadirin yang sama-sama mendengarkan dan menyimak paparan sederhana ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini telah memberikan waktu untuk kita bisa menikmati kelezatan hidangan Ramadan yang penuh keberkahan, berlipat gandanya pahala, penuh ampunan, dan hidangan-hidangan lainnya yang disajikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode ke-23 ini, insya Allah Ibu akan menyampaikan sedikit paparan yang berjudul "Mereka yang durhaka kepada orang tua akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala". Sungguh, jasa orang tua, apalagi seorang ibu, begitu besar. Mulai saat mengandung, dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Tatkala dia melahirkan, juga demikian. Begitu pula saat menyusui, yang sebenarnya waktu istirahat baginya. Namun dia rela lembur di saat si bayi kecil kehausan dan membutuhkan air susunya. Oleh karena itu, jasanya sangat sulit sekali untuk dibalas, walaupun dengan memikulnya untuk berhaji dan memutar Ka'bah. Dari Abu Burdah, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu bersenandung, "Inni laha ba'iruhal mudhillal, in az'irtu rikabuha lam az'ar." Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Thumma qala, "Ya bna Umaro, atarani jazaituha?" Qala, "La, wala bizarfroh wahidah." Orang itu berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya?" Ibnu Umar menjawab, "Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan." Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Ridhar Rabbi fi ridhal walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi." Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Ingatlah hadis seperti di atas. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Adabul Mufrad nomor 2 Sahih. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu,
thumma ragima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indakal kibari ahaduhuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan perkataan diulang sampai 3 kali, tentulah ada yang perlu dan harus kita perhatikan dengan penuh perhatian. Raghima anfuhu, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Kata-kata tersebut sampai diulang 3 kali. Artinya bahwa sungguh benar-benar terhina orang yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan diancam tidak akan masuk surga. Al-Kisah. Sebagai gambaran bagaimana beratnya balasan orang yang melukai perasaan ibu, pernah ada seorang sahabat namanya Alqamah. Ia seorang yang sangat taat kepada Allah, tekun beribadah, tak pernah tertinggal puasa dan sholatnya, tak terkecuali zakat dan sedekahnya. Namun di penghujung hayatnya, ia kesulitan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setelah dilaporkan dan ditelusuri oleh Rasulullah SAW, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang sudah tua dan hatinya pernah terluka gegara sikapnya. Menurut sang ibunda, Alqamah terlalu lebih perhatian dan lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Itulah sebabnya saat sakaratul maut, lidah Alqamah keluh, tak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Untungnya Rasulullah SAW segera memintakan ampunan kepada sang ibunda untuk Alqamah. Demi membuka pintu maaf sang ibunda, beliau sempat meminta para sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Mendengar demikian, jiwa keibuan ibunda Alqamah pun bangkit dan hatinya pun luluh. Ia merasa tidak tega jika harus melihat jasad sang anak dibakar hidup-hidup di depan mata. Hingga akhirnya ia rela memaafkan Alqamah daripada melihat jasadnya hangus terbakar api. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sang ibunda, duhai ibu, api akhirat jauh lebih pedih ketimbang api dunia. Setelah dimaafkan, Alqamah pun dengan mudahnya menghembuskan nafas terakhir seraya mengucapkan La ilaha illallah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seorang Alqamah saja yang taat ibadah kepada Allah berada di ambang kematian su'ul khatimah. Bagaimana dengan orang yang durhaka kepada Allah dan orang tua? Bagaimana orang yang terus membangkang dan selalu menyakiti perasaan orang tua? Sungguh, ini pelajaran berharga bagi siapapun yang masih memiliki sikap buruk kepada orang tuanya. Sekaligus pelajaran bagi siapapun yang menginginkan kematian husnul khatimah. Di momen Ramadan ini, marilah
kita sama-sama mengubah sikap buruk kita kepada orang tua, terlebih kepada ibu kita. Doakan yang terbaik jika mereka sudah tiada. Bahagiakanlah mereka jika belum mampu membahagiakan. Setidaknya jaga sikap dan perkataan kita agar tidak melukai perasaan mereka. Sebab balasan dan ancaman sangatlah berat dan merugikan kita di dunia dan akhirat. Wallahu alam bishawab. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dari kisah Alqamah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa meskipun kita termasuk anak yang taat kepada Allah, tetapi jika menyakiti atau durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, pastilah Allah sangat murka. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada kesimpulan bahwa 1. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. 2. Durhaka pada orang tua menyebabkan seseorang menjauh dari rahmat Allah dan berhak mendapat siksa neraka. 3. Contoh durhaka pada keduanya adalah enggan menaati perintahnya, berkata kasar pada keduanya, berakhlak yang jelek pada keduanya, dan sering membuat mereka merasa sedih. Yang keempat, tidak boleh menaati kedua orang tua dalam rangka berbuat maksiat pada Allah. Menaati mereka hanyalah dalam kebaikan saja dan bukan dalam kemungkaran. Yang kelima, berbakti pada orang tua adalah jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita, apalagi jika diberi kesempatan dengan keberadaan keduanya di sisi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup, dan semoga kita juga dijauhkan dari mendurhakai keduanya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.